Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Bu Hanifah di mata pelajaran biologi. Kali ini pembelajaran akan kita lakukan secara asinkron, jadi adik-adik bisa menyimak video ini untuk belajar di waktu senggang kalian. Nah, minggu lalu Ibu sempat memberi tugas kepada adik-adik untuk membuat esai mengenai bagaimana cara menangani seseorang yang telah ketergantungan atau ketagihan dengan narkoba. Nah, saat mengerjakan tugas tersebut, apakah terbesit di pikiran kalian bagaimana suatu zat bisa mempengaruhi seseorang hingga ketagihan? Dan untuk mengetahui jawabannya, yuk simak penjelasan berikut. Jika mendengar kata kecanduan dan obat-obatan, pasti alkohol, heroin, dan kokain sering muncul di benak kita. Tapi, zat lain seperti nikotin, ganja, dan obat pereda nyeri juga bisa membuat seseorang merasa ketagihan. Begitu juga dengan aktivitas tertentu seperti perjudian dan seks. Apapun masalahnya, kecanduan melibatkan keinginan dan kehilangan kendali dengan penggunaan zat atau aktivitas yang terus berlanjut. Bahkan kecanduan ini juga dapat menyebabkan bahaya. Jadi masalah yang dapat ditimbulkan dari kecanduan ini bisa mencakup masalah dengan hubungan, pekerjaan, sekolah, uang, atau kesehatan kita. Kecanduan bukan terjadi karena kelemahan atau kurangnya kemauan. Sebaliknya, itu adalah penyakit kronis yang melibatkan perubahan di otak. Di otak kita, miliaran sel saraf atau neuron berkomunikasi melalui serangkaian sinyal dan pembawa pesan kimiawi. Ketika pesan meninggalkan satu neuron, mereka akan menempel pada reseptor di neuron penerima, seperti kunci yang dipasang di gembok. Dalam kecanduan, proses komunikasi ini terganggu. Sejumlah besar zat kimia otak yang disebut dengan dopamin dilepaskan, membanjiri reseptor, dan menghasilkan rasa tinggi yang dialami orang. Untuk mempertahankan perasaan itu, mereka menggunakan obat atau terlibat dalam perilaku yang sama terus-menerus. Akhirnya, otak berubah dan beradaptasi, mendorong orang yang kecanduan untuk mencari lebih banyak obat maupun melakukan suatu perilaku hanya untuk mendapatkan perasaan yang sama. Dan ini disebut dengan toleransi. Jika kita ingin menghentikan konsumsi suatu zat, hal ini dapat menyebabkan gejala penarikan seperti mual, tremor, depresi, atau kecemasan parah. Namun, apabila kita mengambil terlalu banyak zat atau kombinasi zat, hal ini dapat mengakibatkan overdosis dan penyakit serius atau bahkan kematian. Orang-orang muda seperti adik-adik sangat rentan terhadap kecanduan. Pusat kendali impuls otak yang dikenal sebagai korteks prefrontal tidak sepenuhnya berkembang sehingga membuat orang yang masih muda lebih rentan terhadap perilaku yang berisiko. Dan menggunakan zat dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak yang sedang berkembang. Jika adik-adik berpikir kerabat atau teman kalian mungkin berhubungan dengan zat-zat psikotropika atau narkotika, coba bicarakan dengan mereka tentang hal tersebut. Baik orang tua, saudara, maupun teman dekat, itu dapat membantu dengan mengambil sikap tegas terhadap penggunaan narkoba dan mengajari anak-anak atau saudara kita cara-cara yang lebih sehat untuk menghadapi tekanan hidup. Seperti penyakit lainnya, diabetes atau asma, kecanduan dapat berhasil diobati. Jadi, jika adik-adik atau seseorang yang kalian kenal memiliki masalah dengan kecanduan, bicarakan dengan dokter, ahli kesehatan mental, atau spesialis kecanduan. Dan hal ini, usaha yang kalian lakukan untuk mendapatkan bantuan dapat menyelamatkan nyawa seseorang.